guys, kembali lagi bersama Bella di Jendela Bella. Nah, kali ini kalau kalian bisa tebak, aku ada di salah satu tempat yang ikonik di Kota Magelang, yaitu Gunung Tidar atau Bukit Tidar. Biasanya tuh disebut orang-orang sih bilangnya Gunung Tidar, tapi sebenarnya ini bukit ya, Bukit Tidar, dan biasanya itu terkenal dengan kata-kata Pak Kuning Tanah Jawa. Jadi karena hari ini kita nggak kayak Jendela Bella yang kemarin-kemarin kita makan mulu, hari ini kita bakal beraktivitas biar kita lebih sehat, oke? Jadi ikuti aja, kita bakal naik ke puncak. Nah guys, kalau kita sebelum masuk ke daerah Gunung Tidar itu, kita harus beli tiketnya. Nah, harga tiketnya itu satu orang 3.000 berlaku untuk satu kali masuk. 3.000 itu untuk umum dan kalian bisa langsung naik sampai ke puncaknya. Kalau kalian datang di depan gerbang itu nanti bakal ada parkiran, nanti kalian bisa masuk aja. Terus langsung kalian naik masuk ke gerbangnya. Langsung di sebelah kiri jalannya itu ada gerbang tempat tiket, kalian bisa beli di sini. Oke. Oh iya, nanti naiknya ini aku nggak bakal sendirian karena kita harus mengulik lebih dalam ya tentang Gunung Tidar ini sendiri. Aku bakal ditemenin sama Pak Yanur, yaitu Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar. Nah, di depan loket udah ada Pak Yanur nih. Kita habis ini bakal naik ngobrol-ngobrol ya Pak sama Pak Yanur ya. Nah, boleh ini perkenalan Pak buat teman-teman biar pada kenal. Ya. Terima kasih, selamat datang. Tadi sudah disampaikan hari ini berada di Gunung Tidar. Tapi boleh kami sampaikan sekilas saja bahwasanya kita hari ini ada di Kebun Raya Gunung Tidar. Jadi dulu orang taunya Gunung Tidar, sekarang berubah menjadi Kebun Raya Gunung Tidar. Jadi karena berubah menjadi dalam konteks fungsinya. Jadi di sini pertanggal 12 Januari tahun 2021 ditetapkan sebagai Kebun Raya Gunung Tidar. Ada apa saja? Kita harus lihat semua ini. Seluruh kawasan kurang lebih 70 hektar ini. Dan nanti kita akan melewati 1.000 anak tangga ya. Meanwhile, kita sudah melewati anak tangga yang 169. Gimana guys? Kameramennya juga udah mulai ngep ya. Lihat ini. Masih tinggi guys. My god, mulai terasa. Jadi guys, kalau kita semakin naik nanti tuh di tengah perjalanan bakal ada tempat apa namanya ini Pak? Ini rest area Hobbit. Rest area ya. Rest area. Jadi kalau yang nggak kuat kayak aku sering duduk-duduk, kalian bisa duduk di rest areanya gitu. Itu 2 anak tangga yang kita lewati bareng-bareng. Wah, menarik. Kita harus naik banyak tangga. Langsung aja kali ya Pak kita naik sambil ngobrol menceritakan. Peta wilayah di tempat kita. Oh iya nih. Jadi nanti ada berapa yang kita lewati. Yang jelas orang lebih mengenal sampai detik ini adalah sebagai wisata budaya atau wisata religi. Tapi banyak wisata yang bisa kita akses di sini. Entah wisata alam, wisata sehat, dan wisata sejarah. Nanti kita jelaskan ada apa saja di tempat kita di Kebun Raya Gunung Tidar, termasuk fungsi dari Kebun Raya itu sendiri. Jadi banyak banget ya wisatanya sebenarnya sekarang. Udah beda banget karena terakhir aku kesini tuh tahun 2015 dan jalannya itu bahkan belum setapak ya Pak 2015 itu. Jadi itu kayak masih tangga, ada tangganya udahan, tapi tangganya masih berupa kayak tanah. Betul. Jadi kayak gundukan yang dibikin tangga gitu. Jadi agak licin, tapi sekarang udah banyak banget perubahannya. Betul. Dan aku penasaran banget kalau semakin ke atas ada apa aja. Ya. Oke, langsung aja. Ini sen penanda kita mau ke rute awal. Jadi jalur naik dan turun kita pisah. Oh, yang di sana jalur turun ya Pak? Ya. Semangat guys, semangat guys. semangat guys. 1000 berapa Pak tadi? 1.002 anak tangga kita naiki. Jadi 1002 anak tangga. Anak tangga pertama ada di bawah tadi. Yang tadi. Iya, kita ini melewati anak tangga ya menuju ke 100. Nanti kita berikan tanda sudah melewati anak tangga berapa. Ini ada makam Cina. Oh, makam Cina. Ya, yang ada di sini. Ini makam yang kurang lebih di tahun 1930-an lah. Oh, 1930-an. Ya, 1930. Ada beberapa makam yang memang tidak kita pindah. Karena dulu sebagian wilayah ini adalah tempat pemakaman. Perpaduan antara makam Cina dan makam Jawa. Luar biasa. Biasa kalau makam itu kan tidak ada perpaduan akulturasi ya. Ini 2 budaya yang menjadi satu. Makanya di Gunung Tidar atau di Kebun Raya Gunung Tidar itu unsur budayanya kental sekali. Iya, keren banget. Jadi di sini adalah suatu perpaduan budaya.
dari manapun yang ada di tempat kita. Termasuk nanti di puncak ada penyatuan budaya se-Indonesia yang ada di puncak. Nanti kita lihat bareng-bareng di puncak ada apa. Penasaran? Masih Ya. banyak tangga yang harus kita lalui, teman-teman. Aduh, jadi kalau aku tuh penasaran sebenarnya Pak, kenapa bisa Gunung Tidar ini disebut dengan Pakuning Tanah Jawa? Ya, jadi sejarah berbicara. Dulu kan kita itu kan negara yang dikelilingi oleh lautan ya, terombang-ambing dalam suatu perjalanan alam. Nah, terus untuk bagaimana caranya biar semua tidak terombang-ambing itu ada namanya patok. Ya, mungkin kalau kita belum menyebut namanya patok ya. Oh iya iya, Atau patok. di Apa ya bahasa istilah Indonesia? dengan sesuatu alat ya untuk mengikat biar tidak terombang-ambing. Nah, ikatan itu ada di sini. Makanya ikatan itu adalah luasan lokasi di tempat kita seluas 70 hektar ini yang dikatakan sebagai Pakuning Tanah Jawa. Jadi kalau kita bicara Pakuning Tanah Jawa adalah luasan seluas 70 hektar ini. Seperti itu. Jadi harapannya apa? Keseimbangan alam tidak terombang-ambing karena ekosistem yang ada di tempat kita ini. Bisa berbagai macam fungsi di tempat kita karena fungsi kebun raya itu ada 5. 1 untuk konservasi tumbuhan seleksi itu, kedua pendidikan, ketiga penelitian, 4 wisata yang sekarang lebih dominan, dan yang kelima adalah jasa lingkungan. Jasa lingkungan. Jadi fungsi-fungsi edukasi kita munculkan, kita narasikan dengan detail di tempat. Paling masih di tangga ke-50. Lihat ini masih tinggi guys, sebagai saya kaum yang tidak pernah olahraga, Ya, lumayan. ini luar biasa. Ketika kesini kita siang hari, kita bisa merasakan nikmatnya alam yang luar biasa karena apa? Oksigen keluar dengan sungguh luar biasa. Iya, Jadi tapi kalau di dingin luar- banget sih di sini. Ya, ini karena memang cuaca masih relatif curah hujan agak tinggi. Jadi masih lembab dan dingin di sini. Tapi biasanya kalau misalkan aku juga anak Magelang nih Pak, Ya. kalau aku jalan-jalan terus kalau udah lewat masuk ke daerah Tidar di bagian bawah jalan itu udah kerasa beda, hawanya masih kayak Ya, dingin betul. gitu kan, yang Karena lainnya panas gitu. Vegetasi tumbuhan di tempat kita terjaga dengan baik. Jadi hampir 70 hektar itu ruang yang kita manfaatkan untuk aktivitas di luar untuk vegetasi tumbuhan baru kurang lebih 10%. Jadi hampir semua 70 hektar itu masih rapat dengan tajuk tumbuhan. Tapi kalau untuk hewan-hewannya ada apa aja nih Pak di sini? Jadi kalau di tempat kita ada 14 jenis fauna. Memang didominasi oleh monyet ekor panjang atau Macaca vascularis. Ya, itu juga menjadi istilahnya potensi atraksi wisata di tempat kita. Karena monyet ekor panjang tempat kita kan bisa dikatakan jinak, tidak nakal lah ya. Ya, orang lebih senang memberikan makan kepada mereka. Jadi ini kita sudah melewati anak tangga yang 169. Gimana guys? Kameramennya juga udah mulai ngep ya. Ini loh sama. Jadi kalau jalur naik itu kurang lebih ada sekitar 530 anak tangga. Oh, naiknya 500-an. Nah, Ntar turunnya turunnya. sekitar 400. Kenapa lebih dikit turun ya Pak? Beda ininya ya apa sih namanya ya? Riling. Ya itu. Iya. My God, mulai terasa. Bapak udah terbiasa naik. Meanwhile. Ini sudah. Kalau kecapean dikit ya, makasih ini memperlihatkan betapa lelahnya saya. Bukan karena tinggi sih, cuman sebenarnya itu karena akunya aja yang nggak pernah olahraga ya kan. Jadinya kalau naik berasa ngep ya. Tapi buat teman-teman yang kalau misal kalian mau naik ke gunung, jangan langsung naik ke gunung, bisa dulu coba training dulu naik dari Gunung Tidar ya. Aduh, aku ngomong aja sampai ngep. Ya gitu guys, nanti kita naik. Padahal baru juga belum setengahnya. Oke guys, karena kita udah cukup lama ya duduknya. Sebenarnya kalau Pak Yanur sendiri langsung naik aja aman, cuman Pak Yanur menunggu saya. Jadi kita lanjut aja keburu siang. Kita naik lagi ya Pak, lanjut. Ada satu space tempat yang sungguh luar biasa untuk akses sunrise nanti. Ya, nanti kita lihat. Oh bisa sunrise ya Pak di sini? Wah, luar biasa. Itu yang menjadi primadona
apa Seharusnya kita sunrise tapi. keluarga terus wisatawan mancanegara di tempat kita. Wah, Jadi sering kayak gini bisa lihat sunrise di antara Merapi Merbabu. biasanya itu jam berapa Pak kalau pada naiknya gitu? Kalau cuaca cerah jam 5:30 kita masih bisa ngakses sunrise. 5:30 sampai jam 6. Wow, berarti setengah 6 dari bawah gitu masih dapat. Dapat lah. Wah, tuh guys. Cuaca cerah. Kalau kalian berniat lihat sunrise di Magelang, kalian bisa ke Gunung Tidar. Masuknya cuma 3.000, kalian bisa lihat sunrise. Gak usah jauh-jauh. Jadi guys, kalau kita semakin naik nanti tuh di tengah perjalanan bakal ada tempat apa ya? Apa namanya ini Pak? Ini rest area Hobbit. Rest area ya. Rest area. Jadi kalau yang nggak kuat kayak aku sering duduk-duduk, kalian bisa duduk di rest areanya kayak gini. Di rest areanya pun udah dilengkapin sama atap, jadi nggak takut kehujanan kalian. Bisa duduk di sini. Ada fasilitas apa rest area tempat istirahat. Ini ada toilet Hobbit. Ada toiletnya juga. Toiletnya adalah fasilitas dari kita di Kebun Raya Gunung Tidar. Kalau 3.000 ya sudah free akses lah toilet. Iya. Ini free akses, nggak usah bayar ya Pak? Bisa bayar. Nggak usah bayar. Jadi kalau kalian kebelet jangan pipis di sembarang tempat ya. Nggak usah pakai botol, nggak usah aneh-aneh. Udah disiapin toilet yang pastinya bersih juga. Jadi enak. 3.000 udah all fasilitas ya Pak. Ini namanya rest area Hobbit. Jadi ini tempat yang sering diakses oleh anak sekolah, mahasiswa untuk belajar bersama di tempat kita. Jadi mereka mendapatkan feel yang sejuk, nyaman ketika mereka belajar. Ini namanya Pasaran Kemuliaan, jadi taman kemuliaan lah. Jadi tempat yang nyaman untuk aktivitas belajar, aktivitas diskusi. Banyak adik-adik mahasiswa di sini diskusi hal apapun terkait dengan yang mereka diskusikan. Di sinilah. Ini sebentar lagi kita perbanyak Tempat duduk yang sudah kita siapkan seperti itu. Itu berarti kalau lurus itu yang jarang jalan Itu jalurnya nanti balik. kalau terus ya lewat jalur turun. Oh, Ya. oke, itu Jadi lurus bisa terus. kita akses mulai dua sisi jalur naik dan jalur turun seperti itu. Tapi karena kita mau naik, Kita naik nanti. dulu saja nanti. Nanti kita ke sana, kita lanjut naik aja. Nah, kita udah sampai di Makom Syekh Subakir. Jadi kalau kita naik, nanti tuh sebenarnya ada 2 jalur. Kalau kalian lihat yang jalur ke atas itu jalur shortcut ya Pak. Betul. Kalau mau ke puncak, tapi emang belum dibuka, jadi kita harus belok ke kanan. Nah, di kanan ini kita, kenapa aku ngos-ngosan ya? Jadi di kanan ini kita ada langsung di Makom Syekh Subakir. Tadi di perjalanan aku juga sempat diterangin sama Pak Yanur juga, kalau makom sama makam beda ya Pak? Betul, ya. Gimana Jadi tuh bedanya? kalau kita memang di sini itu adalah ada makam dan ada makom. Tapi kalau yang sering dipakai untuk wisata religi adalah makom. Makom itu adalah petilasan. Jadi dulu pernah ada perjalanan sejarah di sini, terus diabadikan dalam suatu bentuk makom. Tapi bukan makam. Kalau makam itu ada jasadnya. Jadi sini 3 makom tersohor itu ada makomnya Syekh Subakir, makom Kiai Sepanjang, dan makomnya Mbah Semar yang di puncak. Jadi perbedaan ada di situ. Jadi kalau makom itu tidak ada jasadnya, tapi mereka pernah ada di sini untuk melakukan sesuatu perjalanan syiar. Jadi ini ada area menuju makom Syekh Subakir. Nanti kita lihat makomnya Syekh Subakir seperti apa. Kita lanjut. Kalau jadi guys, ternyata di atas Gunung Tidar itu nggak cuma ada makamnya, tapi di sebelah kanan kalau kalian lihat ada masjidnya, ada Masjid Pancaran Amal Gunung Tidar. Jadi kalau mau sholat nggak harus jauh-jauh turun ke bawah ya Pak. Di sini juga ada di sebelah makam dari Syekh Subakir gitu. Kita langsung aja masuk ke makamnya, ke makom, ke daerah makom. Nah, guys, jadi kita udah ada di depan makom Syekh Subakir. Mungkin ada penjelasan sedikit nih. Kalian taunya, aku pun taunya ada makomnya dari Kiai Syekh Subakir dan juga Kiai Sepanjang ya. Dan ternyata faktanya Kiai Sepanjang itu apa Pak tadi? Jadi kalau jelasin? kita cerita dulu nih ya, Iya, makom boleh. Syekh Subakir. Siapa Syekh Subakir itu? Syekh Subakir adalah seorang ulama dari Timur Tengah yang diutus untuk melakukan syiar agama di tanah Jawa, karena dulu diyakini tanah Jawa itu kan diburu oleh para jin-jin yang belum bisa dikendalikan untuk selalu mengganggu peradaban. Itulah Syekh Subakir dari Timur Tengah atau dari Persia lah tepatnya, melakukan syiar di tanah Jawa terkait dengan bagaimana biar orang itu punya sesuatu pegangan hidup, suatu keyakinan.
Makanya di sinilah suatu makom yang tersohor dipakai tempat berdoa atau dipakai istilahnya berdoa dari siapapun di Gunung Tidar. Jadi kalau ke Gunung Tidar itu atau di kebun raya Gunung Tidar, pertama kali harus ke sini dulu, ke makamnya Syekh Subakir, baru naik ke atas. Jadi urut, mulai dari makam Syekh Subakir, makam Kiai Sepanjang, sampai ke makamnya Kiai Semar. Karena ada perjalanan yang tidak bisa lepas antara satu makam sampai di makam yang di puncak. Itu bersambungan ya Pak? Iya, Ya. betul. Jadi kalau tadi Kiai Sepanjang sendiri itu adalah, Ya, jadi Kiai Sepanjang itu tombak sebenarnya. Tombaknya yang diyakini punyanya Syekh Subakir sebagai alat untuk menaklukkan para jin-jin di tanah Jawa ini. Karena Syekh Subakir itu punya kemampuan untuk menumbali atau memasang doa lah, rajah doa. Jadi kemampuan yang paling utama dari Subakir adalah kemampuan di doa itu tadi. Dulu ulama-ulama yang pernah kesini dianggap tidak berhasil. Datanglah Syekh Subakir yang terakhir untuk bisa menaklukkan para jin di tanah Jawa. Makanya ada suatu perjalanan historis terkait dengan syiar luar biasa dari Syekh Subakir di tanah Jawa. nah itu tadi cerita dari makam Syekh Subakir, dari Syekh Subakirnya sendiri dan juga Kiai Sepanjang. Nah itu nanti kita masih banyak lagi ceritanya. Kita lanjutin nanti ke makam Kiai Sepanjang. Nanti ada makam Mbah Semar. Mbah Semar. Oke. Lanjut. Nah, jadi guys, kita udah lanjut lagi. Tadi kita udah di makam Syekh Subakir ya Pak. Dan sekarang kita udah ada di depan makamnya dari Kiai Sepanjang. Ya. Jadi diyakini Kiai Sepanjang itu adalah tombak miliknya Syekh Subakir sebagai alat untuk ketika dia syiar untuk menaklukkan para jin di tanah Jawa. Nah, di sini sebenarnya bukan tombak utuh. Di sini hanya pegangannya saja. Tombak itu sepanjang 7 meter pegangannya. Nah, 7 meter itu memang mengandung makna dalam bahasa Jawa pitu. Itu bisa pitulungan, bisa pitutur, bisa pituduh, bisa pituruh. Jadi ini mengandung makna luar biasa. Dan setiap pergantian tahun baru Islam atau malam 1 Suro, kelambu yang menyelimuti makam Kiai Sepanjang itu kita ganti semua dengan melalui proses ritual budaya adat yang sudah menjadi tradisi di Gunung Tidar. Jadi ini adalah makamnya Kiai Sepanjang yang dalam suatu bentuk pegangan tombak sepanjang 7 meter. Jadi kalau kalian hiking di Gunung Tidar itu nggak cuman olahraga aja, tapi kalian bisa tahu ada beberapa sejarahnya di sini dari makamnya Syekh Subakir sampai ke Kiai Sepanjangnya sendiri. Jadi banyak banget hal yang kalian bisa lihat juga selain alamnya yang asri ya Pak, yang bisa dinikmati biar healing gitu kan, biasanya orang-orang healing. Jadi kalau kita mau beli paket utuh ya di Gunung Tidar. Ya. Bisa wisata alam, bisa wisata adat, wisata budaya, wisata sejarah, ada semua di tempat kita. Jadi kalau mau belajar terkait dengan botanical ada di tempat kita. Mau belajar sejarah terkait dengan syiar ada di tempat kita juga. Iya. Jadi ya paket lengkap lah di tempat kita lah. Sangat lengkap karena kalau kalian di sepanjang jalan juga lihat bakal ada kayak tulisan-tulisan di setiap tanamannya juga ya Pak. Buat orang-orang yang mungkin nggak tahu ini tanaman apa sih. Jadi edukasi juga tentang floranya. Ntar juga banyak faunanya juga. Nanti kita bakal ketemu juga sama monyet apa Pak? Monyet ekor panjang. Maka vaskularis banyak di tempat kita. Nanti kita ketemu ya. Semoga saya tidak takut. Lanjut. Yuk. Ini habis ini ke Mbah Semar. Mbah Semar. Sampai di puncak akhirnya. Nah, kalau kalian tahu tadi aku bawa botol minum ya. Botol minum saya hilang karena apa? Kata Mas Satria yang udah biasa di sini, kalau kita bawa botol minum bisa jadi nanti diambil sama monyetnya. Karena aku takut, jadi mending gak usah aku bawa ya kan. Nah,
selama perjalanan tadi kita udah ngelewatin banyak apa namanya, dari makam Kiai Sepanjang, terus makamnya Syekh Subakir. Nah, ada juga makam dari Mbah Semar, tapi nanti kita bakal ke situ. Dan kalau kalian lihat di sini, itu kayak banyak banget monumen. Tapi aku kurang tahu nama monumennya, nanti kita tanya-tanya ke Pak Yanur biar dijelasin sama Pak Yanur. Jadi ini sebenarnya enak banget cuacanya bisa buat healing gitu. Iya. Nah, ini ada Pak Yanur. Iya. Aku mau nanya-nanya di sini ada monumen apa aja, Pak? Baik. Hari ini kita sudah berada di puncak Gunung Tidar atau puncak Gunung Tidar. Ini adalah di ketinggian 503 mdpl. Jadi ketinggian tertinggi di Gunung Tidar adalah di 503 mdpl. Jadi ini adalah tanah lapang yang sering dipakai kegiatan beragam ya. Kegiatan kemiliteran dari Akademi TNI dan Akademi Militer. Di sekitar kita ini ada Tugusa. Tugusa itu tugu yang sungguh luar biasa historisnya. Tugu Sopo Salah Seleh. Jadi ya kalau Sopo Salah Seleh itu berarti apa? Siapa yang berbuat salah akan diselehkan atau dilengserkan atau diturunkan. Atau istilahnya dikasih tahu, kamu salah dan kamu harus menanggung jawab dengan kesalahanmu. Itu namanya di sini. Nah, tugu ini yang sering dipakai oleh kegiatan kemiliteran untuk penghadapan namanya. Jadi ketika Taruna pertama kali masuk pasti juga ada upacara di sini juga. Ya, disampaikan. Selama proses pendidikan, ketika kamu berbuat salah nanti akan diselehkan atau dikasih tahu kamu itu salah dan akan menanggung jawab dengan resiko yang menjadi kesalahan tersebut. Nah, ketika selesai pendidikan, naik lagi ke sini. Setelah pendidikan selesai kan mereka kan disebar di dari Sabang sampai Merauke nih. Iya. Dengan posisi jabatan masing-masing karena sudah akan memposisi sebagai pimpinan di setiap tempat dia berada. Jadi disampaikan lagi, perlu diingat kalian adalah calon pemimpin bangsa yang akan ditempatkan dari Sabang sampai Merauke. Ketika kalian salah menjadi seorang pemimpin akan diselehkan lagi atau dikasih tahu kamu salahnya di mana dan pasti akan dilengserkan. Nah, di balik dinding ini yang 4 penjuru itu ada simbol burung Garuda Pancasila. Itu mengandung makna apa? Ketika ada dari Sabang sampai Merauke, kita adalah satu bagian dari bingkai NKRI yang tidak terpisahkan. Makanya ada 4 sisi penjuru, aksara Jawa Sasa, dan yang di belakang adalah burung Garuda Pancasila. Ini tugu yang luar biasa. Diyakini bahwasanya ini adalah titik tengahnya dari Pulau Jawa. Kalau kita bisa Pakuning Tanah Jawa adalah seluruh kawasan, titik tengahnya ada di sini, di Tugusa ini. Tugusa Ya. ini adalah titik tengahnya yang dibilang Pakuning Tanah Jawa. Titik tengahnya di situ. Tengahnya. Ya, betul. Ini terkait dengan Tugusa. Di belakang lagi namanya ada Monumen Tanah Air Satu Bangsa. Mungkin kita mau Boleh, yuk. lebih mendekat lagi ya biar lebih kelihatan gitu. Jadi kalau misal ada kegiatan-kegiatan kayak gitu bisa di sini juga, maupun kalau bukan kegiatan Taruna teman-teman bisa ke sini gitu kan. Jadi mau aktivitas apapun silakan dimanfaatkan dengan positif. Gitu, ya. Kita berikan ruang yang positif juga di tempat kita. Selagi kalau bawa sesuatu, bawa sampah juga Ya, harus dibuang betul. sampahnya ya, kita jaga bareng-bareng. Betul, karena fungsi konservasi adalah menjaga ekosistem lingkungan biar tetap lestari. Ya, gitu. Tapi kalau di sini ngasih makan monyet itu diperbolehkan apa enggak? Sebenarnya kalau kita serengan jangan, ya. Tapi karena itu juga menjadi suatu daya tarik, ya silakanlah. Tapi prinsipnya jangan, karena apa? Kalau nanti mereka berubah perilaku kebiasaan, takutnya nanti menjadi suatu kebiasaan yang kurang pas sebagai fungsi dari monyet ekor panjang tersebut. Ya, memang kita setiap hari sudah memberikan makanan kepada monyet ekor panjang, buah-buahan sebagai pemenuhan kebutuhan makanan mereka. Di samping dia akan memakan kondisi vegetasi tumbuhan tempat kita. Dulu kan mereka hanya makan pucuk daun yang masih muda dari buah-buahan yang kita tanam. Di sini kan hampir ada ribuan tanaman buah yang kita tanam sebagai pemenuhan kebutuhan dari monyet ekor panjang. Disengaja ya Pak? Ya, betul. Nah, ini kita udah ada di depan Monumen Tanah Air Satu Bangsa. Betul. Monumen ini dibangun oleh pemerintah Kota Magelang sebagai tanda wujud terima kasih. Gimana nih Pak? Boleh diceritain Pak? Ya, jadi ini kalau kita boleh menyampaikan sejarah Monumen Tanah Air Satu Bangsa ini adalah dulu tahun 2017 Kota Magelang itu menjadi tuan rumah Hari Olahraga Nasional. Nah, ini adalah monumen yang sungguh luar biasa karena di sini adalah menyatukan potensi alam tanah dan air yang diambil dari 4 penjuru titik negara Indonesia. Jadi di sini ada penyatuan tanah dan air yang kalau kita sampaikan yang dari ujung barat diambil di Sabang di titik 0,
Yang di ujung timur diambil dari Papua, berbeda dengan Papua Nugini. Yang di ujung utara ada di Nunukan, di Kalimantan. Yang di selatan ada di Ende, di Nusa Tenggara itu. Nah, pengambilan tanah dana itu melalui proses ritual ada di masing-masing wilayah. Setelah bisa diambil, dibawalah ke Kota Magelang dengan namanya ya Pesona Goes Nusantara. Mereka bersepeda dari masing-masing titik itu. Bertemulah di Kota Magelang di sini. Terus disatukan dalam suatu proses ritual adat dengan pagelaran wayang kulit waktu itu. Nah, di sinilah dikatakan monumen tanah satu bangsa atau kita bisa juga tahu namanya monumen persatuan di sini. Jadi di sini ada penyatuan terkait dengan tanah air di dalam diorama di dalam sana. Oh, itu ada airnya ya Pak di dalam? Tanah sama air, ya. Tanah sama air. Ya, itu betul. mungkin lebih dekat lagi. Oh iya, kalau kalian dengar ya sebenarnya sepanjang kita ada di puncak atau tadi perjalanan udah mau ke puncak itu ada terdengar suara angin dan itu kayak apa ya? Relax banget kalau didengerinnya, enak banget. Kalau kalian datang ke sini lebih pagi mungkin lebih enak lagi ya Pak. Lebih sejuk. Cahayanya lebih sejuk. Terus ada suara angin-angin gitu. Inilah nah, nih penyatuan tanah air yang ada di masing-masing penjuru titik tanah air lagi itu. Jadi disatukan di sini di dalam kendi ini isinya tanah dan air yang disatukan dalam satu tempat. Itu juga sama. Sama. Memang dibikin jadi Iya. 4. Ada berapa sih? Ada 7. Ada 7 air dan Iya. tanah. Iya, ada 7. Sama. 7 ini memang mengandung filosofi yang luar biasa. Seperti yang kita sampaikan tadi. 7 itu kalau di dalam bahasa Jaya, dalam bisa pitu lah. Pitulungan, bisa pitutur, bisa pitutuh, bisa pituduh. Jadi mengandung makna luar biasa. Ini ada 7 tanah air yang disatukan dalam satu kendi ini. Ini dari 4 penjuru bangsa. Makanya bentuk monumen tarian bangsa adalah sesuatu seperti arah mata angin ya, penjuru mata angin dari timur, utara, barat, selatan. Terus ada titik puncak ini. Ini obor ini bermaksud apa? Sebagai suatu semangat terkait dengan jiwa nasionalisme. Ada suatu pengorbanan dalam suatu memperebutkan suatu kemerdekaan bangsa ini. Makanya di sini ada simbolnya obor, suatu bentuk semangat pengorbanan. Seperti itu. Kalau yang di tengahnya ini ada filosofinya juga nggak Pak? Ya, ini adalah sebagai global peta dunia. Ini Gitu. kita boleh masuk? Pak? Boleh, silakan mau. Masuk di sini ada peta dunianya. Ini globenya ada di sini. Ada globalnya. Ya, ini mengandung makna bahasanya kita itu adalah satu bagian dari negara peradaban yang ada di dunia ini. Nah, disampaikan dengan bentuk seperti itu. Jadi 7 itu perpaduan. Kalau yang dari barat dari Sabang, titik 0 Sabang. Kalau yang utara ada di Nunukan, kalau yang timur ada di Papua, perbatasan dengan Papua Nugini, yang selatan ada di Ende. Iya, jadikan satu di sini dalam bentuk 7 dalam diorama tersebut. Jadi emang monumen-monumen di sini tuh nggak semata-mata dibangun, bikin monumen di sini Ya, biar bagus, enggak, betul, tapi ya. ada filosofi di baliknya Iya, ya Pak. ada historicalnya. Ada historicalnya. Betul. Jadi emang tetap ada edukasinya, kita berwisata tapi Iya, ada edukasi. iya. Makanya kalau ke sini butuh sesuatu pengetahuan pasti kita dampingi. Makanya di tempat kita ada namanya inovasi namanya Mas Pandu, Mas Pemandu wisata dan konservasi dan wisata sejarah di tempat kita. Oh, berarti itu boleh Fasilitas ya? boleh. Boleh banget tuh. Kalau ada rombongan ke sini butuh fasilitas teman-teman dari Mas Pandu, silahkan akses saja. Pak, kita mau diceritakan terkait dengan Gunung Tidar secara detail, kami fasilitasi. Langsung Tetap tuh. dengan Rp3.000 yang sama. Tetap dengan Rp3.000 kalian dapat pemandu. Di tempat lain kalian pemandu bayar lagi loh, ya nggak Pak? Ini sebuah fasilitas yang perlu banget kalian maksimalkan karena kalian naik tapi kalian tetap dapat wawasannya, tetap dapat ilmu pengetahuannya juga. Ya. Jadi kita langsung next lagi ada apa lagi nih Pak? Boleh, monumennya? kita nanti ke Gadu Pandang Taman Lang Jawa. Ini kalau di sebelah ini yang ini Ada makomnya Mbah Semar nanti. Ini tiang bendera yang dipakai kegiatan kemiliteran. kemiliteran. Iya, dibangun tahun 1960-an lah, 1960 65-an lah. 65-an. Ini gelar, ini boleh nggak sih Pak? Gelar apa? Tikar, boleh. Boleh selama tidak tenda ya. Jangan tenda. Tidak, Oh tidak iya, boleh. nih jadi di sini belum boleh camping ya teman-teman. Jadi Iya. emang kalau mau sunrise datang pagi-pagi ya Pak, datang Betul. pagi-pagi, naik pagi-pagi. Iya. Nanti kalian bisa lihat sunrise. Kalau Betul. untuk campingnya belum ada, Iya. sejauh ini belum ada dulu. Luar biasa lah sunrise tempat kita, menjadi ikonik di tempat kita. Sunrise-nya berarti dari arah Dari sini. Dari Ini. situ. Ya, ini kita menuju Gadu Pandang Taman Lang Jawa. Nanti kita Ini tempat detailkan sunrise-nya kenapa ya. dinamakan Gadu Pandang Taman Lang Jawa. Setelah kita udah mau sampai ke sana. Wah.
sunrise di atas ini. Itu ada apa? Apa sih namanya? Burung apa, Pak? Burung merpati. Hah? Yang mana? Bukan ini loh. Elang, ya ini. Jadi kita udah ada di depan Taman Elang Jawa. Ini acaranya Nah, Kapolres. nanti kita bakal tanya lagi sama Pak Yanur ya. That's why kita bersama Pak Yanur karena biar kita bisa tahu banyak hal ya. Luar biasa. Di situ kalau kalian lihat ada tulisan Taman Elang Jawa dan juga ada burung-burung yang Iya. lucu banget. Betul. Ini adalah area Gardu Pandang Taman Elang Jawa. Mungkin kalau kita bisa lihat di sini adalah ada simbol Elang Jawa. Kenapa dikatakan Gardu Pandang Taman Elang Jawa? Elang Jawa itu kan burung yang endemik di lereng Merapi. Lereng Merapi itu kan kalau kita bicara Magelang itu kan kita berada di lereng Merapi. Makanya kita berikan namanya Gardu Pandang Taman Elang Jawa seperti ini. Nah, ini adalah satu tempat di lantai 3. Ini 3 lantai. Oh, ada Lantai 3 lantai 2, lantai 1. Lantai 3 ini space atau spot yang bisa melihat sunrise di pagi hari. Ya, ini juga termasuk ada namanya jam matahari ini. Oh, oh. Ya, ini jam matahari. Jam matahari ini kalau kita melihat bayangan sinar menunjukkan nanti di arah jam berapa kita berada sekarang. Ya, ini jam matahari. Ini ngelihatnya dari mana nih, Pak? Kalau Ini melihat sinarnya jam? belum kepantul nih ya. Ya, ini kan ada huruf Romawinya ini. Oh ya. Ya, betul. Ini jam matahari. Nah, inilah tempat orang pagi hari melihat indahnya alam nih. Nah, Wow. tengah kota ini. Ini Gunung Merapi, sana Merbabu. Gitu. Jadi kalau pagi hari sini penuh orang melihat sunrise. Orang-orang. Iya, untuk melihat sunrise menurut Merbabu. Apalagi kalau kita sini Bak Teropong, wah luar biasa itu. Ya, inilah tempat yang paling hit orang melihat sunrise di sini. Di lantai 3 Gardu Taman Elang Jawa ini. Wah. Jadi kalau teman-teman mau naik ke atas, kalian bisa lihat sunrise sekitar jam 6 pagi masih dapat Jam setengah 6 sampai pagi. jam 6 pagi lah. jam setengah 6 lah ya. Iya. Dari bawah naik ke atas ini, ntar kalian dapat sunrise dan view-nya itu ada Gunung Merbabu Dan Merapi. dan Merapi. Sebelah kanan Merapi, sebelah kiri Merbabu. Tapi agak ketutupan lagi berawan, jadi Iya, nggak karena terlalu udah kelihatan. jam-jam segini udah kelihatan turun kabut. Iya. Turun awannya. Luar biasa lah inilah. Ini akses yang sering dipakai wisatawan mancanegara untuk menikmati view alam yang luar biasa. Jadi banyak tamu dari Eropa, Amerika pagi hari ke sini mengakses sunrise, termasuk historical sejarah yang ada di tempat kita. Kita nggak nyangka ya di Kota Magelang kita bisa lihat sunrise. Bayangin, maksudnya kayak di Kota Magelang pasti orang-orang "Ini di Iya, Kota Magelang ada betul. apa gitu. Padahal ada Gunung Tidar yang dimana kalau kita naik kita bisa lihat sunrise, tetap ada pemandangan alamnya yang bisa kita nikmati. Luar biasa lah ini, sesuatu yang menurut kita ya menjadi sesuatu yang bisa mengucap rasa syukur bisa menikmati alam yang luar biasa seperti ini. Ini jam matahari. Nah, kita udah ada di depan makom dari Kiai Semar ya. Nama kalau di sini tuh saya makom Eyang Ismoyo Jati. Jadi, ya. Boleh diceritain Pak? Ya, jadi Nah, kalau kita boleh tadi meruntut ya dari makom Syekh Subakir, makom Kiai Sepanjang dan di paling di puncak ada namanya makom Mbah Semar atau Eyang Ismoyo Jati atau lebih dikenal dengan Kelurah Semar Bodrononyong. Jadi kita bisa sedikit menyampaikan siapa atau Mbah Semar itu. Diyakini Mbah Semar itu adalah orang bukan orang ya, tapi yang momong jin-jin ada di tanah Jawa. Jadi pamomongnya jin itu udah Mbah Semar ini. Jadi kenapa dulu ada hubungan apa Mbah Semar dengan Syekh Subakir? Jadi Syekh Subakir ketika syiar di tanah Jawa itu karena dengan kemampuan doa-doanya menyampaikan syiar di tanah Jawa. Nah pada waktu itu belum ada pertemuan antara Mbah Semar dengan Syekh Subakir. Akhirnya karena merasa ada seseorang yang notabene tidak kulon-nuwun dulu dengan Mbah Semar ada di sini, adalah terjadi pertemuan antara mereka. Ditanya oleh Mbah Semar, kamu siapa, dari mana? Disampaikan, saya adalah Syekh Subakir dari Timur Tengah yang diutus menyampaikan syiar di tanah Jawa. Nah, waktu itu disampaikan, silahkan syiar di tanah Jawa, tapi jangan dipaksa untuk mengikuti kamu. Jadi sampaikanlah dengan cara yang baik. Ketika mereka mau mengikuti, silahkan biar mengikuti, kalau tidak jangan dipaksakan. Karena dengan kemampuan doa yang dimiliki Syekh Subakir, akhirnya yang dulu jin-jin diyakini sering mengganggu peradaban manusia, akhirnya bisa mengikuti ajaran dari Syekh Subakir itu. Makanya urutannya dari bawah adalah ke Syekh Subakir dulu, ke Kiai Sepanjang, baru ke tempatnya makamnya Mbah Semar atau Ismoyo Jati. Kalau di dalam sendiri ada apa aja nih? Jadi memang ini adalah bagian luarnya. Bagian Makamnya ada di dalam. Di dalam makam seperti memang ada petilasan kayak ya pesanggerannya Syekh Mbah Semar. Ya memang kalau
waktu-waktu tertentu memang kita bisa akseskan masuk ke dalam, tapi memang kita tutup ya sebatas saja. Tapi ya masyarakat meyakinilah berdoa dimanapun pasti akan juga baik selama tujuannya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi kami sampaikan ini adalah sesuatu media saja, tapi yang paling penting adalah berdoalah kepada Sang Pemilik hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini bentuknya suatu kerucut ini. Kalau kita ketahui, ya jadi adalah satu titik akhir di mana orang berdoa. Makanya bentuknya kerucut. Ya, kerucut ini kan mengandung makna. Jadi di bagian bawah itu kan berkumpulnya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Satunya ada di puncak, makanya bentuknya seperti ini kerucut. Ini boleh bisa sebagai note ya buat teman-teman. Ini tuh sebagai media aja, bukan kalau mungkin orang-orang bisa salah kaprah ya, malah jadinya menyembah atau ini kan kita harusnya tetap pada keyakinannya. Iya itu semua berdoa tujuannya kepada Sang Pemilik hidup. Tetap kepada Sang Pemilik ya. Ini adalah suatu media saja yang menjadi tempat untuk berdoa siapapun. Menarik banget. Nah, tadi kita dari bawah ke makam Syekh Subakir, ke makam Kiai Sepanjang, sampai akhirnya kita udah ada di depan makam Mbah Semar. Nah, mungkin habis ini kita bakal menikmati dulu sambil nanti kalau kita menemukan, kita dari tadi soalnya belum ketemu monyet ekor panjang masih kita cari-cari lagi, nanti mungkin kalau sambil jalan ke bawah mungkin bakal ketemu lagi. Kita sambil menikmati daerah sekitar dulu. Banyak penontonnya. Jadi guys, kita udah tadi kan waktu kita berangkat kan tadi kita sempat dikasih tahu sama Pak Yanur kalau ada taman ya. Nah, sekarang kita bisa ngelihat tamannya di sini. Di sini tuh kayak bisa jadi daerah belajar atau taman belajar gitu. Jadi kalau anak-anak SD, SMP yang datang ke sini tuh bisa duduk-duduk sini sambil mereka itu dikasih tahu edukasi atau belajar atau saling ngobrol cerita tukar pikiran di sini gitu. Bisa dilihat ada bangku-bangkunya. Dan di sini tuh karena ini namanya di Gunung Tidar ya, pasti banyak banget pohon-pohonnya. Jadi di atasnya ada pohonnya, terus di bawahnya ada tempat duduknya. Jadi rindang dan enak banget suasananya kalau mau buat belajar-belajar di sini. Gitu. Yaudah yuk kita lanjut turun aja karena udah cukup siang. Oke guys, jadi tadi itu perjalanan aku di Gunung Tidar bersama Pak Yanur juga. Terima kasih udah ngikutin aku dari tadi, udah capek banget. Dari di atas juga udah menikmati pemandangannya, udah kita review semuanya. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Jendela Bella yang selanjutnya. Bye bye. Turun. 1000 berapa sih tadi? 1002 tangga guys. Masih banyak tangga yang harus ku jajaki. Semangat.